Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nuraini Marifat dengan NIM 934125719 akan menjelaskan mengenai komunikasi massa dan teori komunikasi massa beserta penerapannya. Komunikasi massa sendiri dapat diketahui bahwa suatu proses di mana media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak ramai atau publik. Hal ini media menjadi hal penting atau unsur penting pada salah satu institusi yang erat kaitannya kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu adanya ciri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa sendiri ada 7, yaitu yang pertama komunikator, yang kedua komunikan yang bersifat heterogen, yang ketiga adanya pesan yang bersifat umum, yang keempat komunikasi bersifat satu arah, yang kelima komunikasi massa menimbulkan keserempakan, yang keenam komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis, yang ketujuh yaitu komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Selanjutnya yaitu ada 7 komponen komunikasi massa. Menurut De Fleur dan Dennis, ada 7 komponen komunikasi massa, yaitu yang pertama adanya komunikator. Komunikator sendiri adalah pihak dari media yang menyampaikan pesan kepada khalayak ramai, seperti jurnalistik. Yang kedua yaitu adanya pesan. Pesan merupakan hal yang terpenting, yaitu yang berkaitan dengan konten yang akan membahas suatu isu. Yang keempat yang ketiga yaitu media. Yakni dalam komunikasi massa diartikan sebagai suatu saluran yang bersifat fisik, seperti media cetak atau media elektronik. Selanjutnya yaitu komunikan. Yang keempat komunikan. Komunikan sendiri yaitu terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Selanjutnya yang kelima gatekeeper. Gatekeeper sendiri yaitu berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan ke komunikan dan mana yang tidak, mana yang harus disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Yang keenam yaitu adanya gangguan. Yang ketujuh yaitu adanya timbal balik. Jadi adanya feedback pada komunikasi massa, pada yang menyebarkan komunikasi massa dan yang menerima komunikasi massa itu sendiri, yaitu masyarakat. Itu adanya feedback dari masyarakat. Selanjutnya yaitu teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa sendiri dapat diambil menurut Dennis M. Sequil pada tahun 1987, yaitu ada 8 teori. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai penerapannya. Yang pertama, teori ilmu pengetahuan sosial atau social scientific theory, yaitu berisi tentang pernyataan-pernyataan yang bersifat dasar, cara kerja atau komunikasi yang bersumber dari observasi sistematis yang diupayakan bersifat objektif. Penerapan ini merupakan penerapan teori kenyataan tentang media. Jadi teori ini bergantung pada ilmu sosial yang lainnya. Jadi pembahasannya mengenai ilmu sosial. Yang kedua yaitu teori normatif atau normatif teori, yaitu berkenaan dengan masalah sebagaimana seharusnya media berperan ketika serangkaian nilai sosial yang ingin diterapkan dan dicapai sebagai sifat dasar nilai-nilai sosial tersebut. Jadi teori normatif ini yaitu berperan untuk membentuk suatu institusi media. Penerapan ini berpengaruh besar untuk membantu apa yang diharapkan oleh publik, media, organisasi, serta pelaksanaan organisasi sosial itu sendiri. Jadi menjalankan peran atau mempraktekkan mencapai tujuan dari suatu institusi tersebut, menjalankan tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori praktis atau operasional teori. Operasional teori sendiri dikembangkan oleh para praktisi media. Teori ini diterapkan dengan menyuguhkan penuntunan tentang tujuan media. Jadi menuntun tujuan media, mengenai cara kerja yang seharusnya diharapkan agar
seirama dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang bersifat lebih abstrak, serta cara-cara pencapaian beberapa ilmu sosial atau beberapa sasaran tertentu. Jadi, teori praktis ini tidak terikat oleh adanya suatu seperti harus seperti ini karena ini kan bersifat abstrak, jadi bisa menyeluruh atau bisa lebih terbuka lagi mengenai hal itu, yaitu mengenai ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya yaitu yang keempat, teori akal sehat. Teori akal sehat atau common sense theory. Common sense theory sendiri yaitu merupakan teori pengetahuan atau suatu gagasan yang dimiliki oleh setiap orang dengan begitu saja melalui pengalaman langsung dengan masyarakat. Seperti penerapannya seperti yang ada di surat kabar, koran, penonton televisi yang mempunyai teori sendiri. Jadi mempunyai suatu pemikiran terhadap media yang telah dibaca atau yang dilihat atau yang didengarkan. Jadi mempunyai pemikiran, dapat menyimpulkan apa yang media suguhkan. Jadi bisa dikata bisa menyimpulkan atau memikirkan apa yang telah ditonton atau dibacanya. Selanjutnya yaitu yang kelima, teori masyarakat massa. Teori ini menerangkan adanya ketergantungan timbal balik antar institusi yang memegang kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Dengan demikian penerapannya cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik ekonomi. Selanjutnya yaitu yang keenam, teori media politik ekonomi. Teori media politik ekonomi ini merupakan atau digunakan untuk menyebutkan sebuah pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada ideologis media. Jadi lebih menekankan pada pembahasan ekonomi daripada pembahasan ideologis media. Teori ini menerapkan mengenai ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian ini kepada analisis empiris tersebut terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Jadi, media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem politik. Jadi, media harus memiliki keterkaitan antara ekonomi dengan politik. Media ekonomi harus berkaitan dengan media politik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu teori hegemoni media. Teori hegemoni media. Teori hegemoni media ini memusatkan perhatian kepada faktor ekonomi dan struktur ideologi itu sendiri. Kalau yang teori politik ekonomi, media ekonomi harus memiliki keterkaitan dengan media politik. Sedangkan hegemoni media yaitu ideologi atau struktur ideologi memiliki keterkaitan pada sistem ekonomi yang berbentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya, terutama kelas pekerja, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Ideologi ini merupakan suatu realitas yang kabur dan gambaran hubungan antar kelas atau antar orang atau hubungan imajiner pada individu dalam kondisi peradaban mereka yang sebenarnya, yang tidaklah dominan dalam pengertian bahwa ideologi itu dipaksakan oleh kelas penguasa, tetapi merupakan pengaruh budaya yang disebarkan secara adat atau dapat meresap serta berperan sebagai
menginterpretasi pengalaman tentang kenyataan. Jadi di sini teori hegemoni media ini adanya pengaruh budaya yang disebarkan melalui adat yang diterima. Jadi merupakan suatu penerapannya itu suatu media yang diterapkan adanya adat yang masuk, adanya adat yang kita terima. Selanjutnya yaitu teori masyarakat informasi. Teori masyarakat informasi ini merupakan nilai informasi sebagai sumber daya, sarana produksi, dan produk utama yang paling berharga. Oleh karena itu, mayoritas tenaga kerja adalah pekerja informasi. Suatu tenaga kerja menjadi sumber informasi atau memiliki sebuah informasi. Hal ini ada beberapa indikasi lainnya mengenai informasi yang mendukung nilai ekonomi dan sosial yang dominan. Kategori pekerja informasi ini memiliki lingkup yang sangat luas, termasuk orang yang pekerjaannya berkaitan dengan produksi, pengelolaan, ataupun hal-hal yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam arti adanya kerjasama, adanya komunikasi, semisal antara pekerja dengan si mandor atau pekerja dengan pekerja itu kan dapat, misalnya kalau bekerja dapat memiliki informasi, bisa saling ngobrol, bisa saling bicara mengenai perkembangan apa yang mereka kerjakan, atau biasa saja dengan mengemukakan target yang dia kerjakan, atau bagaimana kesalahan apa, misalnya ada kesalahan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 3 teori lain yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah teori jarum suntik atau hypodermic needle theory. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga khalayak tidak mampu membendung informasi yang telah dilancarkan. Khalayak bersifat pasif sehingga tidak bisa bereaksi apapun kecuali menerima begitu saja mengenai semua pesan yang disampaikan oleh media massa. Teori ini dianggap bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar daripada khalayak. Contoh penerapannya yaitu apabila ada film action atau film seperti perkelahian yang telah mempengaruhi perilaku seseorang yang melihatnya. Misalnya, apabila anak-anak melihat suatu film action atau film perkelahian tersebut, maka bisa saja anak tersebut meniru gaya atau menirukan secara fisik, secara gaya-gayanya mengenai perkelahian tersebut. Hal ini menjadi amat sangat berpengaruh, akan sangat bahaya apabila anak tersebut ingin mempraktekkan dengan temannya, atau pada saat perkelahian tersebut si anak itu mempraktekkan hal itu. Maka peran orang tua dianggap sebagai hal yang penting. Peran orang tua penting dalam menyuguhkan media atau memberikan media kepada anak tersebut. Yang kedua yaitu teori kultivasi atau cultivation theory. Teori ini menjelaskan mengenai televisi menjadi media atau alat utama di mana komponen televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya, dengan lebih memfokuskan kajiannya pada teori televisi atau studi televisi dan khalayak, yang dianggap bahwa televisi menjadi dunia yang nyata atau dunia yang benar-benar terjadi. Contoh penerapan teori kultivasi yaitu apabila kita menonton atau masyarakat menonton film, misalnya film Indosiar. Hal ini
Kan film Indosiar kebanyakan membahas mengenai drama-drama kehidupan rumah tangga mungkin, atau drama-drama kehidupan di sekitar kita atau di lingkungan rumah. Hal ini menjadi suatu gambaran atau suatu pemikiran masyarakat, menyebabkan timbulnya pemikiran masyarakat mengenai adanya suatu kesimpulan. Jadi masyarakat dapat menyimpulkan mengenai apa yang mereka lihat kepada keadaan di lingkungan tersebut. Semisal contoh adanya drama itu, maka penontonnya atau yang menerima media tersebut akan mengaplikasikan seperti kehidupan nyata. Bahkan pecandu sinetron itu sangat percaya bahwa apa yang terjadi pada masyarakat sama seperti yang dicerminkan di sinetron tersebut. Jadi apa yang ada di sinetron juga sama dengan apa yang terjadi di saat sekarang atau terjadi di kehidupan. Yang ketiga yaitu Cultural Imperialist Theory atau teori imperialisme budaya, di mana menyatakan bahwa negara barat mendominasi adanya media di seluruh dunia. Media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga, karena barat memiliki uang dan teknologi yang berkembang secara pesat. Kebudayaan memproduksi mayoritas media massa yang besar di dunia, seperti film, berita, komik, foto, dan lain-lain. Mereka bisa mendominasi seperti itu karena yaitu tadi kembali karena memiliki uang dan teknologi yang cukup pesat. Kejadian ini bisa dikatakan sebagai imperialisme budaya barat karena media barat yang telah mendominasi di media massa dunia ketiga. Contoh penerapannya yaitu apabila menonton film kemerdekaan barat atau menonton film kemerdekaan Indonesia, maka kita dapat belajar mengenai budaya barat tersebut atau perjuangan. Begitu juga apabila kita melihat mengenai film Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.